Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam takdimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari sahabatku yang ada di Banda Aceh. Marilah kita perdengarkan semua. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi, asal dari Aceh. Saya ingin bertanya, mohon maaf Kiai Guru. Allah tidak tidur, kita tidur. Allah tidak makan minum, kita makan minum. Allah tidak beranak dan diperanakkan, kita beranak pinak. Mohon pencerahan Kiai Guru. Atur nuwun Kiai, semoga bisa mendapatkan barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ferdi dari Banda Aceh. Sebentar lagi kita kumpul bersama lagi di Banda Aceh. Tunggu saya ya Kang Ferdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, Allah tidak makan dan Allah tidak minum. Allah tidak beranak pinak. Allah tidak melahirkan ataupun dilahirkan. Bila saya jelaskan semua pertanyaannya, Allah tidak duduk dan Allah tidak berdiri. Allah tidak bekerja dan tidak pengangguran. Allah tidak naik apa-apa dan Allah naik apa-apa. Itulah pertanyaannya kalau dikiaskan, dijabarkan seluruhnya. Allah tidak melempar dan Allah tidak pula memanah. Itulah sebuah pertanyaan bahwa menyebutkan seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Dan seolah-olah Allah itu tidak bisa memerankan siapa-siapa. Dan seolah-olah hanya manusianya lah yang jadi Tuhan. Dan seolah-olah hanya manusianya lah yang bisa berapa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta diri manusiamu dan Allah pula yang menciptakan apapun yang engkau perbuat. Coba bila kita memahami ayat ini, berarti bila manusia ini hanyalah ciptaan Allah, berarti bila manusia ini hanyalah buatan-buatan Allah, dan berarti bila manusia ini hanyalah dihidupi Allah,
berarti siapa pelaku di seluruh kehidupan manusia ini, sejak diadakan dan sampai ditiadakan, sejak bayi dan sampai tua, itu semua siapa? Bila itu semua diri manusianya, ya maka tak akan pernah habis laku manusianya. Bila itu semua manusianya, ya manusianya tak akan pernah mati. Hidup terus, melakukan terus, makan terus, minum terus, duduk terus, berdiri terus, bekerja terus, dan sebagainya. Ada ayat lagi, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jika sholat dan ibadah, bahkan hidup dan mati pun hanya miliknya Allah, lalu manusia apa yang dimilikinya? Makan tak punya, minum tak punya. Kenapa? Karena hidup saja tak punya manusia ini. Beranak pinak tak punya. Berarti siapakah semua ini? Allahkah atau manusianya? Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah tidak beranak pinak. Allah tidak makan dan tidak minum. Tapi siapa yang merahasiai beranak pinak itu? Siapa yang merahasia makan dan minum itu? Bila tak ada uripe Allah, ya tak akan ada semua itu. Akan tetapi dasarnya manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dasar manusia yang mengikuti sifat iblisnya di dalam hatinya, dasar manusia yang menyombongkan diri kepada Tuhannya, seolah-olah hanya manusianya lah yang bisa, hanya manusianya lah yang mampu, hanya manusianya lah yang berkuasa dan punya kehendak atas apapun yang dilakukannya. Berarti manusianya jadi Tuhan. Kenapa? Karena manusianya menyangka, mengira bahwa hidup dan badan ini punyanya sendiri, maka berlakulah ayat bagi manusia, akulah yang menciptakan hidup dan badanku, dan akulah yang menciptakan makan minumku, akulah yang menciptakan duduk berdiriku, akulah yang menciptakan diam dan gerakku, akulah yang menciptakan pekerjaanku, akulah yang mengadakan pangkat-pangkat dan jabatanku, akulah yang mengadakan kekayaanku. Seolah-olah ayatnya Allah dirubah oleh hati-hati manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayatnya Allah diambil alih oleh manusianya. Seolah-olah manusianya merasa tercipta dengan sendirinya, dan seolah-olah manusianya lah yang bisa ngapa-ngapain selama ini. Berarti yang salah ayatnya, apa yang salah pemahaman manusianya? Jika hawa nafsu, iblis dan setan yang mengartikan ayat-ayat Al-Quran, maka cenderung manusia membela dirinya sendiri daripada membela Tuhannya. Kenapa? Karena yang wujud di dalam hatinya manusianya. Kenapa? Karena yang hidup di dalam hati manusianya masih manusianya. Kenapa? Karena yang berkuasa di dalam hati manusianya masih manusianya. Pasti cenderung membela manusianya sendiri. Manusia yang mana yang tidak membela dirinya sendiri? Manusia yang mana yang tidak menyayangi dirinya sendiri? Manusia yang mana yang tidak cinta kepada dirinya sendiri? Hanya manusia-manusia yang luar biasa sajalah yang mencintai, yang membela agama Tuhannya. Hanya orang yang luar biasa saja yang mau membela mati-matian kewujudan Tuhannya, membela mati-matian kekuasaannya Tuhannya, membela mati-matian atas kehidupan
Tuhannya daripada kewujudan, keberadaan, kehidupan, dan kekuasaan dirinya sendiri. Inilah manusia-manusia yang luar biasa, seperti para nabi-nabi dan seperti para rasul yang menggaungkan, yang mengibarkan bendera La ilaha illallah. Tapi praktek kita selama ini bagaimana? Praktek di hati kita, meskipun kita bilang tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Sang Hyang Widi, tiada Tuhan selain Romo, tiada Tuhan selain Bapa, tiada Tuhan selain Gusti, dan sebagainya. Tapi praktek hati kita, di dalam hati kita berbunyi, tiada Tuhan selain aku sendiri. Ia tidak. Ngaku tidak. Inilah kesalahan-kesalahan kita memahami ayat-ayatnya Allah. Karena kita lebih cenderung cinta membaca, cinta memperhatikan ayat-ayat kita sendiri. Seolah-olah hanya kita yang bisa makan. Seolah-olah hanya kita yang bisa minum. Seolah-olah hanya kita yang bisa beranak pinak. Lalu apa gunanya ayat Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa pengasih dan penyayang itu? Siapa pengasih dan penyayang ketika kita saat sedang makan? Siapa pengasih dan penyayang ketika kita saat sedang minum? Siapa pengasih dan penyayang ketika saat kita berhubungan dengan pasangan kita sehingga beranak pinak? Kita lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita menyangka selama ini hanya kita sendirilah yang punya sifat kasih dan sayang. Karena kitalah yang merasa punya kehendak, daya upaya, dan seluruh kekuasaan atas diri kita. Sehingga agama Allah tidak dibela, malah dimatikan. Agama Allah tidak dibela, akhirnya agama Allah di bumi hanguskan di dalam masing-masing hati kita selama ini. Ya termasuk saya. Kenapa? Karena di dalam hati kita, kita hanyalah memandang, kita hanya menyaksikan, kita hanya melihat, kita hanya merasa bahwa diri kita sendirilah yang ada, yang berkuasa atas diriku sendiri. Seolah-olah Allah tidak berkuasa atas diri kita. Seolah-olah yang membuat kita bisa makan kita sendiri. Seolah-olah yang membuat kita bisa minum kita sendiri. Seolah-olah yang membuat kita beranak pinak diri kita sendiri. Mana kekuasaan Allah? Mana pergerakan Allah kepada ciptaan-ciptaannya? Bila semuanya manusianya yang jadi Tuhan. Inilah kita salah tafsir, menafsiri Al-Quran selama ini. Karena kita menafsirkan dengan ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita lebih membela diri kita daripada membela Allah. Jadi siapakah yang berbuat di dalam seluruh pergerakan manusia? Berarti yang butuh makan ya Allah. Kenapa? Bila manusia tidak dimakani oleh Allah, bila manusia tidak diminumi oleh Allah, bila manusia tidak diperanak pinakkan oleh Allah, bagaimana mungkin Allah berkuasa atas segala sesuatu? Bagaimana mungkin Allah berkuasa atas tiap-tiap diri manusia bila Allah saja tidak bisa apa-apa? Seolah-olah kita menyangka bahwa Allah itu tidak bisa apa-apa. Bila Tuhan tidak bisa apa-apa, buat apa Anda bertuhan? Buat apa kita mencari Tuhan? Mending kita jadi Tuhan-Tuhan sendiri. Sehingga jadi Tuhan-Tuhan yang bergentayangan di setiap segala sesuatu. Seolah-olah nama-nama segala sesuatu. Seolah-olah wujud-wujudnya segala sesuatu menjadi tempat sarang kita.
bergentayangan di dalam wujud-wujud itu. Bergentayangan di jabatan, bergentayangan di pangkat, bergentayangan di sholatnya, bergentayangan di duhanya, tahajudnya, bergentayangan di sholawatnya, bergentayangan di zikir-zikirnya, bergentayangan di harta-hartanya. Kita selama ini tidak bisa terlepas dari wujud-wujud yang selain Allah. Kenapa? Karena kita lebih cinta kepada wujud-wujud selain Allah. Kita lebih cinta kepada wujud diri kita sendiri. Pasti yang dicintai sama jenisnya, yakni babakan urusan dunia. Jadi yang makan dan yang minum, jadi yang tidur dan yang terjaga, jadi yang duduk dan yang berdiri, jadi yang melempar dan yang tidak melempar, jadi yang sholat dan yang tidak sholat, jadi yang baik dan yang buruk, jadi yang taat dan yang maksiat. Itu siapa semua? Bila tak ada kehidupan, bila tidak ada uripi Allah, apakah itu bisa ada sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Anda sudah bisa mengartikan bahwa siapa yang berperan atas keadaan-keadaan, siapa yang berperan atas nama-nama keadaan itu, seperti makan, seperti minum, seperti sholat, seperti ibadah, seperti tahajudan, seperti duhaan, seperti puasa, zakat, haji, seperti bekerja, seperti duduk, berdiri, naik kereta, naik motor. Siapakah semua itu? Anda sekarang baru tahu, terbuka, oh ternyata semuanya itu bukan aku sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya kita manusia ini anak cucunya Adam. Seharusnya menjadi anak cucunya yang tidak ada. Bukan menjadi anak cucunya setan. Berarti kalau kita sudah kembali kepada asal muasal kita yang Adam, maka akan terjawab, maka akan terlihat, maka akan menyaksikan siapakah semua yang berperan di dunia ini, di alam semesta ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri, termasuk apa yang ada di dalam diri kita, di dalam jeroan-jeroan badan kita. Siapa itu semua? Apakah kita yang mengerjakannya, yang beredarkan darah, yang memelihara ginjal, yang memelihara jantung, yang memelihara hati, yang memelihara limpa? Apa kita sendiri? Selama ini kan kita tidak menyangka bahwa itu semua hanya Allah yang memerankan, Allah yang menjaga, Allah yang mencipta, Allah yang mencukupinya. Hanya pembuatnya lah yang tahu. Inilah bukti-bukti bahwa kita manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Allah itu mencipta, mengadakan apa-apa dan siapa-siapa. Ia mengadakan makan dan minum kita, mengadakan beranak pinak kita, mengadakan kita bisa sholat, bisa bekerja, bisa duduk, bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa bercandaria dan sebagainya. Jadi tergantung dari sudut mana Anda menilai. Ketika Anda hanya menyaksikan diri Anda sendiri, maka Tuhan takkan pernah wujud, Tuhan takkan pernah ada, Tuhan akan selamanya gaib di hati kita. Bila Allah gaib, berarti kita menyangka diri kita lah yang jadi pencipta diri kita sendiri. Dan itulah yang dimaksud, itulah yang dinamakan kesyirikan yang akbar. Dosa-dosanya
dosa yang terbesar daripada yang terbesar. Bila dosa kesyirikan itu singgah di dalam hati kita, maka kotorlah seluruh hati ini dan kotorlah seluruh syariat agama apapun Anda. Kotor semua. Syariat Islamnya orang Islam kotor, najis. Syariatnya orang Nasrani juga najis. Syariatnya orang Majusi, Yahudi, Sabiin, Hindu, Buddha, semua agama-agama syariatnya syariat yang najis. Kenapa? Karena manusianya lebih menjadi Tuhan atas seluruh pergerakannya. Manusianya lebih menjadi Tuhan di dalam hatinya atas segala syariat-syariat kehidupannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah jawaban, dan semoga jawaban itu bisa kita pahami, terkhususnya Kang Mas Ferdi dari Banda Aceh. Kita akan bertemu kembali nanti. Semoga bisa memahaminya, juga termasuk saya, karena di sini kita sama-sama belajar kepada siapa? Belajar kepada uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya tak ada belajar mengajar. Bila tak ada uripe Allah, ya tak ada yang dipahamkan dan tak ada yang memahamkan. Inilah kiasan dari Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, Allah tidak makan dan tidak minum. Itu tadi. Berarti seluruh apapun keadaan manusia ini, keadaan siapa? Ya keadaan Allah. Kenapa? Karena Allah Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan manusianya dengan kanan dan kiri, yang menyempurnakan manusianya dengan taat dan maksiat, yang menyempurnakan manusianya dengan baik dan buruk, yang menyempurnakan manusianya dengan tinggi dan rendah, yang menyempurnakan manusianya dengan min dan plus, yang menyempurnakan manusianya dengan maju dan mundur, kanan dan kiri dan sebagainya. Itulah kesempurnaan uripe Allah yang menyempurnakan kaya dan miskin, karena kedua pasangan itu pasti bertemu di dalam uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya semua sesebutan itu takkan pernah ada. Dengan wujudullah, dengan wujudnya Allah lah, maka sesebutan biliunan macam nama-nama sesebutan itu terwujud karena wujudnya uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beranak pinak itulah tanda kasih dan sayangnya Allah. Bila tak ada kasih dan sayangnya Allah, bila tak ada uripe Allah, apa ada binatang yang beranak pinak? Apa ada manusia yang beranak pinak? Bila tak ada uripe Allah yang memerankan. Coba dihayati, coba heningkan, hayati, sunyikan dirimu, maka akan tahu jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberi jalan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.